Dan inilah hasilnya guys, dan sekarang kita coba mainkan gasnya. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Guys, hari ini kita kedatangan motor jenis Honda Revo Absolute. Ini motor super. Dan ini modelnya guys. Jadi motor ini permasalahan tidak bisa dapat dinyalakan mesinnya. Jadi kalau kita bayang-bayang kendalanya di sini yang terutama hilangnya kompresan. Yang pasti kita bongkar dulu keretanya. Kemudian nanti di situ baru kita jelasin satu persatu apa kendala kerusakan pada mesin motor ini guys. Tetapi kayak ginilah bentuk jenis motornya. Cagak satu tidak ada, cagak dua tidak ada. Pokoknya bodinya custom semuanya. Oke, langsung aja kita praktekkan dulu. Jadi guys, kompresannya nggak ada, dan lebih lanjutnya kita bongkar dulu mesinnya. Nah, ini rantai temengnya telah kendor, artinya rantai temengnya telah rusak dan harus diganti dengan yang baru. Guys, inilah bentuk pistonnya setelah bloknya kita buka. Ini ada goresan yang sangat fatal. Ini akibat kekeringan oli guys. Dan piston ini harus diganti. Kemudian sama-sama kita lihat kenapa di mesin ini sangat hitam guys. Dan tangan saya pun seperti kena minyak gemuk yang ada pada rantai ataupun oli yang ada pada rantai kereta guys. Pada dasarnya sebenarnya nggak kayak gini guys. Ini pengaruhnya sama oli guys. Ya, kenapa olinya kayak gini? Karena motor ini sering menggunakan oli yang KW. Jadi oli KW itu guys, 1 minggu pemakaian dari ukuran 800 mili menjadi 400 mili. Jadi sedangkan keretanya kan nggak berasap nih. Jadi oli itu kemana? 400 mili lagi. Oli itu berkurang guys. Inilah jadinya membeku menjadi minyak gemuk guys. Ini sangat berbahaya dan ini bisa menjadi sumbat pada celah-celah pompa oli. Ini kalau oli yang original nggak kayak gini guys, pasti mesin itu bersih. Oke guys, kita lanjut pemeriksaan mesinnya guys. Buka dulu pistonnya guys.
Jadi guys, pistonnya tidak bisa dibuka karena antara piston dan pen piston ini telah lengket. Jadi jalan satu-satunya pistonnya harus kita belah. Tetapi di sini kami periksa bahwasannya setang sehernya telah kena nih guys. Kalau di kamera mungkin nggak jelas terasa, tapi ini bisa kami rasa pakai perasaan kami. Kalau di sini itu ada kerenggangan, maju mundur ada kerenggangan. Kemudian samping kiri kanan, maksudnya mutar kayak gini ada spasinya, mutar kayak gini ada spasinya. Berarti mesin ini harus kita turunkan. Oke guys, mesinnya telah kita turunkan. Kita bersihin dulu sedikit, nanti baru kita bongkar. Kemudian di sini sama-sama kita lihat kerusakan di sini, yang mana gear pompa oli ini telah habis. Kalau gear pompa oli ini habis, putaran pompa olinya kurang dan oli kurang naik ke komponen mesin, ini harus kita ganti. Oke. As gearnya telah habis dan ini harus kita ganti. Jadi guys, ini mesinnya telah kita bongkar semua dan kita bersihin dulu biar nanti jelas di mana kerusakannya. Nanti di situ baru kita cek. Oke guys. Nah, sebelum kita mulai membersihkan mesinnya ini semua, nah kita ngopi dulu guys. Nah, ngopi dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok loh guys. Biar lebih adem. Oke guys, kita lanjutkan pembersihan mesinnya guys. Oke guys, untuk mesin motor revo-nya di sini telah kita siap bersihin, dan di sini kami akan menjelasin satu persatu di setiap komponen mesin itu kefungsiannya masing-masing. Nah, di sini kita ambil dulu. Ini telah haus parah, sudah ada paritnya yang sangat haus.
Jika tidak diganti, motor tidak ada performa, seperti habis kain kopling. Ini harus diganti dengan yang baru. Kemudian timing diganti karena ini telah kendor. Kemudian setang seher diganti, lahar diganti, kiri kanan. Dan di sini kita tes dulu. Cukup senter. Gear pompa oli ganti karena ini nggak bisa dipakai lagi. Parah. Ya, kalau gear pompa oli dari standarnya kan hingga gini rusak begini modelnya di saat masih standar gini, sedangkan telah rusak gini. Jadi kalau kayak gini modelnya telah rusak, oli tidak mau naik karena ini salah satu gear pompa oli. Jadi setiap mesin itu berputar, kayak gini model temengnya yang diayun oleh kruk as, ditarik oleh kruk as. Setiap putaran ini situlah olinya terus naik di seluruh komponen mesin. Jika telah begini modelnya, ya ini tak mau mutar, walaupun mutar sedikit, jadi olinya tidak mau naik. Oke, paham? Kemudian di sini tadi saya jelasin bagian lonceng ganda yang masih standarnya begini, nggak ada parit-parit, sedangkan yang telah rusak kayak gini telah banyak parit-parit. Oke. Kemudian untuk sepatu gandanya, di sini kelihatan ini apa maksudnya ini. Di garis kayak gini tujuannya mungkin untuk lebih lengket antara sepatu ganda dan mangkok ganda. Percuma, nggak ada gunanya ini, nggak ada manfaatnya. Malah malah lonceng gandanya itu terus lebih habis, cepat habis maksudnya, karena ada goresan kayak gini. Jadi di sini perbedaannya, ini lebih tebal sedangkan ini telah menipis. Jadi fungsinya di saat mesin itu berputar, ininya ngembangnya tidak menyentuh lonceng ganda, ataupun walaupun menyentuh lonceng ganda tidak seberapa rapatnya. Oke. Kemudian oke guys, di sini kita masuk di bagian asklep. Ini asklepnya masih bagus, tidak ada kehausan. Dan di sini saya cuma mengganti laharnya aja. Karena kenapa? Karena di lahar inilah yang ada permasalahannya. Jadi guys, kenapa laharnya ini kami ganti? Jadi laharnya ini sudah ada kehausan, dan pada lahar ini sudah ada suara seperti suara gesekan pasir kayak gini. Jadi kalau tidak diganti, nanti waktu mesin itu kita nyalakan ada suara seperti suara gesekan pasir kayak gitu guys. Jadi tidak enak kita dengar. Kemudian masalah tenaga, mesinnya kurang bertenaga karena efek laharnya yang kurang span, dan ini harus kita ganti dengan lahar yang baru. Oke, dari segi kampas koplingnya di sini telah mengeras ataupun sudah licin banget. Ini kenapa begini? Karena kepanasannya yang sangat luar biasa akibat kekeringan oli.
mesin itu kekeringan oli, jadi di bagian kampas kopling ini kepanasan luar biasa. Jadi di sini yang mana kampas kopling ini kainnya itu telah sangat mengeras, keras lagi, licin, dan ini harus kita ganti. Oke, senter kopling masih oke, tidak ada kehausan, dan pasangannya tidak ada kehausan, masih mantap. Seng kopling masih oke. Nah, jadi di sini saya jelasin sedikit cara memasang kain kopling sekalian dengan kampasnya. Di sini di bagian seng kopling ini dia ada dua mode yang boleh kita bilang dalam satu seng kopling ini, kiri dan kanan, yang mana di sebelah kanan saya ini berbentuk tajam, sedangkan ini tumpul. Jadi di saat memasang itu harus searah, tidak boleh ini tajam, ini tajam, kemudian bolak-balik kayak gini, nggak boleh. Nanti koplingnya akan sedikit slip, dan itu tidak bagus untuk performa motor ataupun mesin. Kemudian dari segi klep, kita bahas juga dulu. Dari segi klep di sini tidak kami ganti. Ini masih klep original bawaan motor ini, mesin ini. Nah, di sini klepnya telah kami sekir. Masalah kepadatannya, di sini tidak ada goyang. Walaupun ada goyang sedikit, itu memang normal dari bawaan mesin. Jadi di sini tidak boleh terlalu longgar. Nanti terlalu longgar tidak bagus untuk pembakaran mesinnya. Kalaupun terlalu padat juga tidak bagus untuk bagian klepnya, bisa jadi macet karena kepanasan. Oke. Nah, jika nanti biasanya yang terdapat kayak gini antara botol klep dan klepnya itu longgar pada motor Supra. Kalau Revo Absolute payah kita dapatkan. Masih bagus, tidak ada terlalu longgar. Kalau terlalu longgar antara klep dan botolnya, itu harus diganti klep dan botolnya. Oke. Kemudian kita masuk. Jadi di sini guys, masalah asgirnya harus kami ganti karena di sini telah hampir habis nyawanya, dan ini harus diganti dengan asgir yang baru. Ya guys. Oke. Jauh sangat beda. Oke, kemudian mesinnya telah kita cek semua apa-apa yang mesti harus diganti. Jadi di sini mesinnya kita rakit satu persatu, kemudian baru kita pasang pada sepeda motornya. Oke, untuk gear asgi tariknya telah siap kita susun, kemudian tinggal kita pasang sama cangkang mesinnya. Oke, di sini yang perlu berhati-hati saat pemasangan gear rasio mesin khusus untuk Revo Absolute. Ini ada knocknya, dan ini berada di posisi atas. Ini posisi atas mesin, tepatnya berada di sini, di cuikan yang ini ada cuikan, yang ini ujungnya tepat pasangannya duduk kemari. Nah, jadi setiap putaran mesin itu melaju ke depan, jadi asgirnya berputar seperti ini. Jadi posisinya di sini. Jika posisinya nanti di sini, begitu masuk gigi 4, kita kan tidak tahu nih apakah ada satu gigi lagi. Pas nekan sekali lagi kosong ya, karena kosong kan lagi nekan lagi masukin gigi satu lagi, jadi masuk gigi satu di saat motor itu kecepatannya lagi kencang, jadi sangat berbahaya. Oke, yang perlu dilihat inilah dia. Oke.
ini. Kalau kalian tidak bongkar habis, khusus ganti temeng aja, baut ini harus dibuka ya guys, supaya olinya keluar dan tensionernya ini bisa mudah turun, dan temeng pun lebih awet karena tidak pemaksaan. Satu, dua, tiga, empat, kemudian pre. Oke. Jadi guys, untuk mesin motor Honda Repo Absolute, menguncikan baut adexel ini guys tidak terlalu boleh kuat. Apabila terlalu kencang, nanti lahar asklepnya bisa terjepit dan suaranya akan bisa kasar. Oke guys, ini motornya telah siap kita rakit mesinnya ya, dan di sini akan kita lihat permasalahan yang kita atasi. Kini motornya telah pulih kembali. Oke, ini mesinnya telah kita naikkan pada motornya, kemudian kita coba nyalakan motornya.
Oke guys, jika ada suara yang kurang bagus, kira-kira pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar. Nah, dan inilah hasilnya guys, dan sekarang kita coba mainkan gasnya. Oke guys, ini karburatornya telah siap kita servis. Yang perlu diperhatikan dan yang perlu dilihat, jadi di sini ada sambungan karet karbonik, yang mana di antara sambungan karburator dan leher angsa ini usahakan pastikan di sini itu tidak ada bocor. Kalau ini bocor nanti karburatornya tidak mau langsam, dan begitu juga pada leher angsa dengan deksel, pastikan di sini tidak ada bocor. Oke. Kalau untuk bahan yang kita ganti, jadi inilah semua bahannya. Di sini ada lonceng sepatu ganda, dan ini telah parah kali ada paritnya, dan ini memang fatal dan harus diganti. Kemudian ini ada seher dan setang seher. Ya, ini jelas rusak telah. Kalau maju mundur ada spasinya, kemudian kita putar samping kanan setelah juga ada spasinya. Nah, di sini sama, kalau pada kamera tidak dapat dirasakan, dan bisa kami rasakan dengan perasaan kami. Kemudian ini gear pompa olinya telah sangat habis. Nah, jadi penyebab gear pompa olinya ini habis karena kesalahan dari temeng ini, yang mana temeng ini telah sangat haus kepanjangan. Jadi sehingga di saat mesin itu berputar atau dinyalakan, jadi karena temengnya ini telah kendor, di antara temeng dan gear pompa olinya ini sebenarnya ada gearnya, jadi kurang menyentuh sehingga gear pompa oli ini rusak. Dan kalau telah begini rusaknya, kemudian oli pun tidak mau naik di seluruh komponen mesin. Kemudian asi kita ganti, kemudian sepatu ganda juga kita ganti. Ini lahar asklep juga kita ganti karena telah ada suara gesekan pasir. Kemudian sekalian dengan lahar asnya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya, dan ini motornya telah siap. Oke guys, meskipun mesinnya kita geber-geber dengan RPM tinggi, namun mesinnya tetap halus suaranya. Berarti kalau mesin ini telah telah mantap. Oke guys, cukup sekian dulu, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Oke.